Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat langkah-langkah untuk mengelola Linux host dan membuat sistem RAW. Di sini langkah-langkah pertama kita disuruh menjalankan lab start untuk membuat virtual environment, virtual machine-nya lah, dan menjalankan beberapa folder dari review CR3 ini. Oke, sebenarnya kita menunggu. Di sini langkah kedua kita disuruh berpindah directory ke cdrv3 CR3. Oke, kita udah masuk. Kita lihat di sini tuh ada terdapat ansible.cp, collection, inventory, fastfall.yml. Ini ada 3 file dan 1 folder, dan folder yang tar.gz. Di sini folder yang masih belum diekstrak, jadi kita disuruh install dan ekstrak ini. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita disuruh perintah untuk install file yang belum diekstrak tersebut. Oke, kita copy paste. Di sini kita jalankan komennya buat install. Oke, kita berjalan. Nah, di sini udah hasil proses install dependency.map. Everything terproses. Di sini udah sukses. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Di sini kita disuruh membuat storage.yml. Targetnya tuh di folder web server group yang menangani retail system raw storage-nya. Oke, kita buat dulu storage.yml. Vim storage.yml. Oke, kita terus kita isi. Oke, di sini langkah-langkahnya div 2.2 defense for false-nya. Oke, kita cari aja folder selengkapnya. Oke, berikut ini kita copy paste. Di sini tuh kita disuruh membuat grup yang bernama tadi storage.yml. Di sini tuh namanya storage file-nya itu adalah pg_web, IV-nya lvm, dan disk-nya tuh ada /dev/pdb. Di sini tuh kita disuruh membuat logical volume ya, logical volume yang menjalankan poin ini pada terminal content var bb.html.upload. Oke, kita keluar ke ready. Di sini kita disuruh menjalankan storage.yml yang kita buat tadi. Kita jalankan. Oke, baik. Kita copy paste. Oke, sudah berjalan dengan baik. Di sini langkah 3 kita disuruh membuat playbook.user.yml sebagai developer ya, user developer yang bisa mengelola host di folder web server inventory group. Jadi kita buat dulu ini dev user, kita pilih user.yml. Oke. Kita isi folder ini. Oke, ini folder lengkapnya ya. Isi file lengkapnya. Oke, di sini kita disuruh membuat local user tadi ya, local user var.file-nya fastfall.yml. Di sini kita disuruh membuat web dev group. Terus kita membuat user namanya developer, dan di sini kita memodifikasi sudo config to web dev number, sudo with password. Jadi kita mengelola mengubah yang awalnya kita masuk ke sebagai
SSH di member web dev, kita tuh memerlukan password ya ketika berpindah ke user tersebut, apakah lagi atau berpindah ke user rootnya maksudnya. Jadi kita tuh di sini modify untuk ketika berpindah ke user rootnya, kita tuh tidak perlu menggunakan password yang kalau masih member dari web dev. Oke, kita keluar lagi. Oke, kita jalankan untuk file dev.html. Oke, doc. Sini passwordnya Red Hat ya. Nah, di sini kita disuruh ngecek nih ya, user developer yang kita buat tadi. Setelah kita masuk ke sebagai user developer di sisanya. Oke, kita nggak perlu password ya. Kita udah masuk, kita coba berpindah ke sudo. Nanti kita berpindah ke access rootnya. Kita juga perlu masuk password di user rootnya. Itu udah berhasil ya dev user yang kita buat tadi. Oke, kita keluar, kita exit lagi. Oke, langkah 4 kita udah berhasil. Terus ke langkah kelima lanjut. Di sini kita disuruh membuat network HTML ya. Kita membuat network HTML, pim network HTML untuk menangani Red Hat System Role yang ada di web server. Di sini kita disuruh konfigurasi network HTML yang bisa menambahkan Ethernet 1 di web server inventory group, dan IP tersebut 172.25.250.45/24 IP address. Oke, kita udah membuat filenya, terus kita isi di sini, isi kontennya. Oke, di situ cuma mengarahkan ke alurnya aja ya, host ini network di hostnya web server. Kita keluar wiki. Oke, di sini kita disuruh melihat folder system rules di bagian network. Di sini ada readme.md-nya. Di sini mungkin penjelasan lebih lengkapnya ya dari network. Di sini kita disuruh get untuk menampilkan semua isi readme ini ya. Oke, kita jalankan. Di sini banyak banget isi konten dari readme ini ya. Ini mungkin untuk menjelaskan lebih detail terkait network gitu ya. Oke, di sini kita coba lihat. Oke, udah benar. Langkah selanjutnya di 5.3 kita tuh disuruh membuat group fast.webserver di subdirectory. Jadi kita tuh membuat folder, dan dalam folder itu ada folder juga yang namanya web server, itu sebagai disebut dengan subdirectory ya. Jadi kita jalankan perintah ini membuat folder sekalian juga subdirectory. Kita jalankan. Oke, di sini sudah berhasil menjalankan grup force, menjalankan grup folder web server, membuat folder group for maksudnya, dan dalam group for itu ada web server ya. Oke, kita di sini udah membuat, kita disuruh membuat for.yml, membuat pemerintahan role dari variabelnya, karena model user group itu membutuhkan file group underscore file dan web server di directory. Berarti maksudnya kita membuat first.yml ini di dalam directory group first slash web servers gitu. Jadi kita cd ke sini.
Oke, kita udah berhasil. Nah, di sini baru kita buat parse.yml-nya. Parse.yml kita udah buat. Jangan lupa pim. Di dalam parse.yml ini isi kontennya tersebut. Di sini tuh kita membuat network connection, name-nya Ethernet 1, IP-nya Ethernet, IP address-nya 7225.250.45.24. Oke, di sini udah tertera ya. Di sini saya juga mau menambahkan setup-nya untuk menandakan apakah network ini berhasil di up atau tidak gitu. Jadi saya di sini state up oke. Kita keluar wiki. Nah, di sini kita disuruh menyalakan network.yml untuk melihat konfigurasi Ether1 network apakah udah masuk di grup website inventory group. Oke, kita jalankan ini. Nah, sebelumnya kita keluar dulu. Oke, terus kita jalankan ini. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh menjalankan playbook yang bernama logroute.yml untuk mempersiapkan sistem cron job yang untuk diikuti. Berarti kita membuat kayak jadwal jam yang untuk diikuti DevOps-nya gitu ya. Sini tuh every night dan midnight, jadi tengah malam ya. Malam. Sini kita buat vim .yml. Oke, kontrolnya. Oke. Ya, membuat job untuk rotate.midnight.ect, logread dan httpd. Perintah untuk memutar login var log httpd directory. Oke, kita ambil. Nah, ini kode lengkapnya. Pasti. Oke, di sini kita membuat cron job ya, di hostnya itu web server. Namanya cron job file.exist untuk keluarnya lah. Usernya sebagai DevOps. Oke, sudah listen. Kita keluar dan wiki. Oke, di sini kita tuh menjalankan async sintaknya. Apakah sintaknya udah benar atau tidak? Oke, kita run sintak chat. Oke, udah berhasil. Di sini kita menjalankan rotate-nya. Kalau udah berhasil, nah, kita lanjut tadi. Kita sintak chatnya kita hapus ya. Oke, mau kita jalankan. Oke, udah berhasil. Di sini kita disuruh menjalankan mengikuti komen ini ya. Apakah cron jobnya tuh berhasil atau tidak yang diterapkan tadi. Kita sudah developer, kita masuk ke sini. Sudah berhasil ya, 000 DevOps lograted file tersebut httpd. Oke. Selanjutnya di langkah 7 kita disuruh membuat set.yml yang menjalankan semua playbook storage.yml, devuser.yml, network.yml, rotate.yml. Nanti kita jalankan set.yml ini ya. Kita buat vim set.yml. Di dalamnya itu membuat menjalankan konfigurasi storage.yml, devuser.yml, network.yml, rotate.yml ini ya. Kita pasti kita keluar wiki.
berhasil. Di sini kita jalankan Ansible set variable-nya. Oke. Passwordnya itu right hat. Oke, udah jalan semua. Di sini kita menganalisis evaluasi apakah komen dari file-file yang kita konfigurasi dari awal sampai akhir ini apakah udah sukses atau pas semua. Oke, kita cek. Oke, sistem pass dari developer seluruhnya pass, usernya pass, dari internet satu interface upgrade pass, setiap playbook isparenya pass. Oke, di sini terdapat udah berhasil ya semua konfigurasi di lab ini, dan ini menandakan hasilnya menandakan semua lab system yang kita konfigurasi awal sampai akhir itu udah benar, kategori fast. Oke, yang terakhir kita jalankan live finish review tier 3 nya. Di sini kita akan menghapus semua konfigurasi di directory atau inventory review CR3 ini. Oke, kita tunggu. Oke, udah berhasil semua ya. Jadi berikut yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.